Bu, pernah enggak Bu punya perasaan seperti ini? Suamiku kok berubah ya? Dulu sering ngajak makan keluar, sekarang diajak makan keluar kok susahnya luar biasa. Pernah enggak Bu? Oh berarti sudah ya. Kalau pernah berarti sudah berubah suaminya. Betul ya Bu ya? Ya, para suami pernah enggak merasakan seperti ini? Istrinya itu dulu suka dandan, ya, suka dandan, keluar dandan, enggak keluar dandan. Sekarang penampilannya biasa-biasa saja. Pernah enggak merasakan seperti itu? Oh, berarti sudah tua itu. Berarti istrinya sudah tua, menua itu. Pernah gitu, pernah. Ya, kenapa ini perlu dibahas? Karena kalau nggak paham tentang hidup, nanti kita bisa salah persepsi, ya, salah pandang, suudzon, prasangka buruk dengan manusia yang lain. Paham? Ya, jadi kunci katanya di sini, selalu berprasangka baik. Selalu berprasangka baik. Oh, dia sekarang kok setelah jadi bupati berubah ya? Berubah. Dulu tiap hari nongkrongnya sama saya, makannya sama saya. Kalau lagi suntuk-suntuk teleponnya saya yang ditelepon. Sekarang jadi bupati blas nyopo gak tahu. Berubah dia. Dia baru berubah. Halo. Paham atau gak paham? Apa? Berubah. Kenapa berubah? Karena memang hidup itu selalu mengalami perubahan. Nah, ini ada banyak hal, mulai dari awal dulu ya. Banyak hal yang menyangkut hal ini. Nomor 1, hidup orang itu tidak bisa kita atur sesuai dengan hidup kita. Hidup orang tidak bisa kita atur sesuai dengan hidup kita. Contoh, misal kita hidupnya suka nongkrong. Suka nongkrong. Kita punya 10 teman nongkrong. Kita paksa 10 teman ini pokoknya tiap hari harus nongkrong ila yaumil qiyamah. Bisa enggak? Enggak. Nah, dari 10 orang itu ternyata 9 belum menikah. 9 belum menikah. Kita sudah menikah, nongkrong dengan 10 orang, yang 9 sudah menikah, yang 1 belum menikah. 2 tahun kemudian yang 9 nikah. Tahun ketiga yang nongkrong tinggal 2 orang. Terus 2 orang ini ngomong, 9 teman kita sudah berubah gara-gara ceweknya. Laki-laki kok mau dikalahkan perempuan. Mohon maaf, yang ngomong begini waras wedan. Halo. Jadi yang betul yang mana? Sudah menikah lebih banyak kumpul dengan keluarganya, atau setelah menikah meninggalkan keluarganya kumpul dengan temannya? Mana yang lebih betul? Bela diri. Ya kalau judulnya cari ilmu betul, cari ilmu betul, cari nafkah betul. Kalau nongkrong yang nggak betul. Kamu tuh kalau nongkrong tuh ya sama pasanganmu, nongkrong sama suamimu, nongkrong sama istrimu. Sekarang penyakit akhir zaman, istri nggak suka nongkrong dengan suaminya sendiri. Masya Allah, nongkrong dengan bukan suami orang lain, ngawur kamu. Nongkrong dengan handphonenya, nongkrong dengan teman-teman perempuannya, betul. Kumpul ngopi, ngeteh, ngejus dan lain sebagainya dengan kawanan-kawanan perempuannya. Sama suaminya nggak nyaman. Naudzubillah min dzalik. Nah ini justru aneh. Tapi kalau ada orang yang tadinya akrab dengan saya, setelah menikah kok berubah seperti Mas Agus patah hati. Dulu sebelum menikah rajin ke majelis Ar-Raudhah, Rebo datang, Senin datang, Jumat awal pulang pagi sebelum menikah. Ini Habibnya curhat nih. Setelah menikah, menikah dengan anak
majelis, kok ternyata ke majelisnya itu tepat waktu, pulang lebih awal. Terus Habibnya protes, ngono kalah mbak wong wedok. Berarti yang waras Mas Agus atau saya? Ngomong aja, ngomong. Nah, memang orang setelah menikah kan punya tanggung jawab, Wajarlah kalau kemudian beliau ya mengatur waktu, kapan untuk cari nafkah, kapan untuk cari ilmu, kapan untuk duduk dengan keluarganya. Itu wajar. Jadi manusia kalau berubah sesuai real, kitanya biar nggak kerasa dia berubah, kitanya juga harus berubah. Berubah apanya? Pola pikirnya. Jangan dianggap semua manusia harus sama dengan saya, harus sama dengan kita. Itu yang membuat kita stres dalam berhubungan bermasyarakat. Nah, dipersempit lagi boleh. Oke. Suaminya dulu kerjanya maju, pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja. Tiap malam minggu jalan-jalan dengan istrinya ke Singapura, Malaysia, 2 bulan sekali umroh. Keren, Masya Allah, suami idaman ya. 2 bulan sekali umroh, Masya Allah. Tiap Jumat nggak pernah absen Masjid Ar-Raudhah. Rumahnya di mana? Bali. Kok bisa? Oh ya gampang, terbang, shoot, duit akeh. Jumat Ar-Raudhah, Sabtu pagi terbang Singapura. Luar biasa. 5 tahun kemudian kerjaannya itu masih sugihnya masih, tapi suaminya tambah umur, tambah tua. Dulu suka nonton bioskop, sekarang suka ditonton sama bioskop. Paham maksudnya enggak? Ya, jadi kalau diajak istrinya nonton bioskop, ditonton sama bioskop, ngorok melulu tidur, ada nyanyi di sampingnya. Kenapa? Tambah tua. Dulu kalau makan nafsu, sekarang makan 3 sendok sudah kenyang. Istrinya jangan ngomong, ini penyakit, nih bener nih, saya ngomong begini karena saya kumpul dengan manusia, nggak kumpul sama jin. Kumpul sama manusia. Habib, Ustadz, Yai, suami saya berubah. Sekarang kalau dengan saya dingin, diajak nonton tidur, diajak makan 3 sendok sudah kenyang. Apa ada perempuan lain? Tak jawab, wakeh mbok. Iya, banyak bu, perempuan lain banyak. Perbandingan itu minimal 4:1, 4 perempuan 1 laki. Perempuan lain banyak, tapi perempuan lain yang dicintai atau dipikir oleh suamimu belum tentu ada. Jangan mikir aneh, itu yang buat kamu stres, mikir aneh. Sadarono, welcome to the club, selamat datang masuk klub orang-orang tambah tua. Jadi kalau memang tambah tua itu nafsu makan berkurang, itu sistem ilahi. Saking sayangnya Allah sama manusia, tambah tua dikurangi nafsu makan. Biar apa? Biar badannya lebih enteng, lebih gampang ngatur berat badan, biar lebih mudah untuk ibadah. Kok sekarang ngantuan? Iya, karena memang dibuat lebih awal bisa tidur, biar nanti bangun di malam hari. Sekarang jam 7 sudah ngantuk, jam 8 sudah ngantuk, jam 9 sudah ngantuk. Lah itulah manusia kalau sudah tambah tua. Jenengan sudah begitu belum? Yang sudah nggak usah ngomong. Ngaku tambah tua lagi ya abot. Pak Bakir itu sudah tua aja ngakunya muda terus. Penjaga saya itu, penjaga Ar-Raudhah bagian ngurus jamaah ya. Pak Subakir, Masya Allah istiqomah dari dulu, mudah-mudahan panjang umur, awet nam fi taatillah insya Allah. Mudah-mudahan cepat dapat putu bar mantu soalnya. Iya kan, 2 bulan yang lalu mantu, akhir Desember, awal Januari itu unduh mantu, Februari ya. Kalau udah hamil kabari ya Pak Bakir ya. Yang maksud saya siapa? Damai Pak.
Halo, sampai di sini paham enggak? Paham. Nah, saya kasih contoh boleh ya? Boleh. Lihat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah. Ya, ambil contoh Rasulullah. Nabi Muhammad untuk mulai mikir berubah kok tekan Kanjeng Nabi ki apa ki? Tanda tanya ya. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling sempurna, manusia yang paling hebat, manusia yang paling benar dan tidak pernah berbuat salah. Jenengan sebagai mukmin harus yakin Kanjeng Nabi mboten nate salah. Jadi kalau ada orang kok agamanya Islam ngomong Nabi tahu salah, berarti dia salah pol. Orang itu salahnya luar biasa. Walaupun orangnya bisa mabur ya, bisa nembus tembok, kalau bilang Nabi pernah salah, itu orang yang paling salah di jagat raya. Tinggalan wis. Paham? Zaman sekarang kan banyak orang aneh-aneh merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dibilangkan Nabi Muhammad tadi. Nabi itu pernah tersesat, terus sadar, ngawurmu gitu ya. Lembok pada ke awakmu. Nabi pernah tersesat terus sadar. Ini kan yang ngomong berarti super tersesat. Jangan ikut-ikut golongan-golongan model begitu. Kita golongan yang ngomong apik-apik terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bu, ibu kalau suaminya tambah rajin ibadah, tambah senang atau tambah susah? Senang, yakin? Ya sebentar Bu, saya jelaskan dulu boleh? Dulu tiap malam ngeloni ibu 5 jam. Ya, dulu tiap malam ngeloni ibu 5 jam. Melungker ngeloni tok. 5 jam. Bangunnya adzan subuh, Allahu Akbar, bangun. Lanjut ngeloni meneh. Dulu. Rupanya tambah umur, masuk umur 50 tahun, ibu disuruh tidur dulu. Monggo lanjut rit. Ya, suaminya sholat, Allahu Akbar. Terus nanti ngeloni ibu setengah jam, melek lagi sampai pagi. Saya mau nanya, seneng napa rada susah? Kena deh lu. Gaya, senang, gaya Pak. Ini kan suaminya tambah rajin ibadah, betul enggak? Iya, ngurangi tidur. Haknya istri ditunaikan atau enggak ditunaikan? Ditunaikan. Kewajibannya dilaksanakan atau enggak dilaksanakan? Dilaksanakan. Tapi nambah sisi sholat malamnya. Ngeloni setengah jam. Yang lain ibadah tahajud, qiyamul lail. Dan itu terjadi setelah kenal Habib Muhammad. Jangan lapor Habib Novel, Habib, saya nggak mau suami saya ngaji sama Habib Muhammad. Karena setelah ngaji sama Habib Muhammad, saya dikeloni cuma setengah jam. Betul, tahajudnya jalan. Cuman orang hidup ini bukan untuk tahajud saja toh, Habib. Wah, tak jawab, Bu. Emang orang hidup hanya untuk ngelonin jenengan? Mubadzir Bu, banyak yang bisa dikeloni. Nah, makanya jatah ibu dikasih setengah jam, yang lain diberikan pada yang lain. Jangan salah mikir sih, ngawur. Diberikan pada yang lain mana? Diberikan pada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya. Ya, untuk anak-anaknya, untuk cucunya, ya, untuk teman-temannya, untuk sahabatnya, ya, untuk istrinya. Ngapun donga, ya Allah sehatkan istriku, ya Allah selamatkan anakku, ya Allah makmurkan kehidupan keluargaku, ya Allah donga terus. Justru suami ibu benar. Kenapa? Siap-siap Bu. Dulu itu umur 30 sampai 40 5 jam ngeloni ibu. 40 sampai 50 mungkin berkurang jadi 2 jam setengah. 50 sampai 60 setengah jam. 60 ke atas melek terus ngenteni mati Bu. Itu manusia yang benar begitu, manusia yang betul seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam berbagai penjelasan hadis, dahulu Rasulullah SAW itu ya waktunya di sepertiga akhir malam
Ya, sepertiga akhir malam di situ Rasulullah baru bangun dari tidur. Tengah malam Rasulullah istirahat untuk ngurusi keluarganya. Tapi di akhir usianya Nabi Muhammad SAW itu hampir sepanjang malam itu bangun, qiyamul lail hampir. Ya, tidur sebentar terus bangun. Beliau minta izin sama istrinya. Boleh enggak aku malam ini sholat ngadep Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu ya, bojone ya enggak podo sama ibu-ibu. Lanang sholat terus. Kapan ngeloni aku? Bu, jangan tersinggung ya. Terjadi enggak, Bu? Silent. Tak ada jawaban. Nabi saya enggak mungkin keliru. Diamnya wanita tanda iya. Betul, Bu. Akhirnya ada yang bersuara, alhamdulillah, betul. Jadi memang tambah umur, ya tambah umur, manusia akan lebih ke akhirat, akan lebih ke akhirat. Fisiknya seperti itu, semakin sadar akan semakin begitu. Nah kalau ada orang lain yang sadar, ojo mbok jaedan, kamu harus ikut aku. Kamu jangan sadar sendiri, aku masih gila, ayo kita gila duluan. Kamu berubah sekarang, kamu tidak seperti dulu lagi. Ya ini namanya kita yang tidak beres. Paham? Pernah ngalamin enggak? Nah, contoh lagi, mohon maaf ya, ini temanya beda dengan Bib Muhammad, kalau sama kan gak enak. Ini beda, saya ambil yang dialami orang-orang yang nanya sama saya. Di WA tuh wong nakok kan aneh-aneh. Pertanyaannya aneh-aneh. Yang mau ngutang juga ada. Beb, saya mau utang, nanti saya cicil gitu kan ya. Saya cicil. Banyak, mau tak jawab, yuk bareng-bareng golek utangan yuk. Mau tak jawab begitu kok yuk gak enak itu. Tak alfa, TH gitu ya. Alfa, TH, moga-moga berkat Al-Fatihah nggak usah utang gitu loh ya, masalahnya selesai. Lanjut boleh nih. Oke. Nah ini ada orang yang tadinya kurang semangat kerja, 11 orang nongkrong tadi loh ya, itu yang 9 kurang semangat kerja, yang 2 memang duitnya sudah banyak, yang 2 duitnya sudah banyak, jadi lebih banyak nongkrong. Yang 9 sebetulnya nggak punya duit, rodok males. Lah kok duit konco rodok sugih, rokok cemepak, pisang goreng cemepak, kopi, teh, perlengkapan tersedia. Kira-kira cocok atau nggak cocok? Cocok tuh. Mangan ramangan sepenting kumpul, apalagi waktu kumpul ada makan seperti di Ar-Raudhah ini ya. Gerkumpul mesti mangan, walaupun makannya segudangan, tempe goreng, tahu goreng, ya masakannya sederhana kan tetap enak. Kenapa tetap enak? Luwe, lapar soalnya ya, lapar. Subhanallah, ternyata 9 orang itu tiba-tiba timbul semangat kerja. Nah kalau orang bisa timbul semangat kerja, otomatis dia masih suka nongkrong atau ngurangi tongkrongannya. Kan ngurangi kumpul-kumpul duduk-duduknya yang kurang manfaat untuk menghasilkan uang buat dia, betul kan ya? Nah kalau ada orang kemudian berubah, ya berubah jadi seperti itu nggak salah orangnya, nggak salah orangnya. Engkau harus bisa memahami bahwasanya manusia itu makhluk yang berubah, makhluk yang berubah. Dari sini baru saya akan masuk pengajian. Tadi itu baru muqaddimah, copy paste ucapan Bib Muhammad. Ini belum pengajian loh ya, sekarang baru saya mau ngaji. Beliau tadi begitu kan? Ada lagu kan? Sepanjang jalan kenangan kita bergandeng tangan. Ada gitu ya? Sari, sepanjang jalan tol aku dengarkan Bib Muhammad.
Suaranya semakin lantang, tak terbata-bata seperti dulu, dan semakin susah disuruh ngajar di sini karena jadwalnya kebak itu. Masya Allah. Sana. Halo. Nah, sekarang mulai masuk pengajian. Kalau ada orang yang membencimu, kalau ada orang yang memusuhimu, kalau ada orang yang menghinamu, kalau ada orang yang mencacimu, ya, kalau ada orang yang berupaya menjatuhkan dirimu, tenang saja. Manusia itu akan berubah. Manusia itu akan berubah. Entenono wae, tanteni. Sekarang kamu mencaci aku, insya Allah besok kamu bareng-bareng sama saya mendoakan orang lain. Insya Allah besok saya bareng sama kamu, kamu bareng sama saya ngaji. Insya Allah besok kamu akan menyayangi saya seperti saya menyayangi kamu. Gak apa-apa. Sekarang laksanakan peranmu. Sekarang peranmu mencaci maki aku, lanjutkan. Oh coba omong ke tapi. Ya, aku akan menunggu saat engkau sudah berubah. Itu akan terjadi kalau kita mau menunggu, menunggu. Kalau suamimu, wahai ibu-ibu, nyebelin, jengkelin, nyumpekin, hobinya ngorok wangiler, ngorok dan ngiler, tura turu. Jangan mengatakan bojo kok kayak gini, suami kok seperti ini. Jangan, pandanglah dengan penuh cinta. Aku tahu engkau adalah mutiara, masih terpendam di dalam gelapnya samudra. Akan ku tunggu sampai kerang itu terbuka dan mutiara itu muncul ke permukaan. Kemudian semua orang memperebutkan dirimu dan engkau telah berada di leherku sebagai kalung yang menghias abadi. Masya Allah. Wes kelepek terus bojone noleh karo wes cukup ngono. No respon. Wes sudah buat puisi nggak ada yang respon. Tetap senyum. Yo Kang, wes paham awakmu kayak ngono tanteni sak warekmu ya, sak keselmu sampai kamu berubah. Aku kan tak pernah lelah menunggu waktu perubahanmu. Ya, tak akan pernah lelah. Pasti manusia itu akan berubah. Nah, cuman ke arah yang mana, gitu kan? Nah, kita dengan pikiran baik, orang itu akan berubah ke arah baik. Karena dalam sebuah riwayat ulama mengatakan di antara keajaiban husnudzon, kalau ada orang yang diprasangkai baik, ada orang diprasangkai baik oleh seseorang, ternyata kenyataannya belum sesuai prasangkanya. Ya, kenyataannya belum sesuai prasangkanya, maka Allah akan merubah orang itu sesuai prasangka orang yang memprasangkai dia dengan kebaikan. Contoh, ada orang tiap malam keluyuran jalan, ada orang lihat, Masya Allah, tiap malam dia keluar cari ilmu, padahal maling, aslinya maling keluyuran. Tonggonya husnudzon, Masya Allah, tiap malam dia keluar cari ilmu dan sedekah saat orang tidak tahu. Ilmunya para wali ada dalam dirinya, husnudzon, padahal maling itu. Allah malu kalau prasangka baik hambanya itu salah. Kenapa? Ini orang terlampau baik nganti maling dibilang wali. Maka Allah malu kalau tidak menjadikan maling itu jadi wali Allah. Maka sama Allah dirubah. Delala kok maling omahe Bib Muhammad. Aja mbok pratekno. Masuk rumahnya Bib Muhammad, digeledahi, golek simpenan gak ono, cari emas-emasan gak ada, gak punya bro, nyimpen emas gak pernah, ya cari tabungan dolar gak ada, ya gak ada. Semua lemari yang dibuka isinya Al-Quran. Misal Bib, misal ya, buka lagi tasbih, ya
buka lagi counter digital, ya, buka lagi kitabnya, ya, terus noleh Habibnya baru salam dari sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cari sesuatu ya mas ya, ya, tidak ada di situ, adanya di kantong saya. Enggak nih bajajan kayak 10 yuto. Masya Allah, masya Allah. Ini cuma misal loh ya. Loh kan kalau misal kan yang baik, tapi ya cuma praktek no. Masya Allah. Ternyata yang ada di tangannya kopi dikasihkan ke saya. Itu kalau ada 200 juta ya sampai ke saya. Lanjut boleh. Subhanallah, malingnya bergetar. Ya Allah, kok ono menungso kaya ngene nangis. Pak, sepuronipun Pak, gak kenal Habib, gak kenal. Habib sapa? Siapa itu Habib? Siapa itu Habib? Arab Ki Habib. Masya Allah. Ketemu Arab pesek. Udah Habib pesek kok. Masya Allah. Jadi diukur Habib kena mancung Habib pesek udah Habib. Nok wajah Arab Habib, wajah Jawa udah Habib. Padahal banyak Habib wajah Jawa, banyak yang wajah Arab bukan Muslim. Orang-orang yang timur sana kan wajahnya seperti Arab. Jangan tertipu oleh wajah. Subhanallah, nangis. Terus pulang dari situ di jalan mesam-mesem. Koncone batin. Wah, dek bengi entuk akeh mesti. La ya'rifu maling ila maling. Tidak kenal siapa itu maling kecuali maling. Sesama maling mengenali maling. Dulu kok mesam-mesem. Wah, tadi malam pasti dapat besar nih, dapat besar. Ternyata betul dapat besar. Apa itu? Dia bukan dapat duit ya, tapi dia mendapatkan hatinya Habib Muhammad. Masya Allah, dicintai, ditungakno, jadi wali Allah. Mulai sadar, tobat, nangis. Ya sadar, tobat, nangis. Berubah dia. Tiba-tiba ditinggalkan kawanannya sesama teman-teman yang suka maling, ditinggalkan ya, yang nggak betul ditinggalkan. Hidupnya sekarang di pasar ya, sama nyapu, dinyek mbek kanca-kanca lah nyapu untuk piro, lanjut nyapu. Ya berubah. Bisa manusia itu berubah. Berkat apa? Husnudzonnya tonggonya tadi loh. Maling dikira wali, Allah rubah jadi wali. Makanya selalulah berprasangka baik. Bu, Ibu, saya mendengar ibu-ibu yang sekarang sudah tidak sanggup berprasangka baik kepada suaminya lagi dengan mengatakan nyerah Bib, nyerah Yai, nyerah Ustadz, aku tidak sanggup lagi hidup bersamanya. Masya Allah, wongnya yo teko. Aku tidak sanggup lagi hidup bersamanya. Kalau ibu tidak sanggup hidup bersamanya, minimal ibu jangan mati bersamanya. Maksud saya begini, ya, kalau ibu tidak sanggup hidup bersamanya, ibu jangan mati bersamanya. Bukan mati is dead, bukan ya. Mati dalam tanda petik. Tetaplah hatimu hidup untuknya. Yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, pernah lihat sinetron? Kalau ada suami jahat, istrinya baik, ujung-ujungnya suaminya sadar atau enggak sadar? Sadar toh? Nah, ya makanya, maksud jangan kalah sama sinetron. Nah, sinetron saja ujung-ujungnya sadar, percaya kok. Masa dalam kehidupan nyata Anda enggak percaya kalau suaminya bisa sadar? Para suami juga begitu. Saya enggak sanggup Bib, pulang diteriakin, diplototin, galak, dikasari. Ada ndak yang seperti itu Pak? Kok rawani ngomong neng apa iki? Maksud saya ada ndak? Saya nggak ngomong istri Anda atau istri saya atau istri kita. Ada ndak yang begitu perempuan? Ada. Terus sebagai suami bagaimana? Lalu kalau kamu diteriakin orang lain saja kamu suruh sabar dan memaafkan, betul? Dipelototin orang lain kamu suruh sabar dan memaafkan, betul? Lah kalau itu istrimu sendiri yang yakin kamu melototin kamu, tugasmu ngapain? 1, sabar. 2, nasehatin dengan cara yang baik. 3, terus didoakan. Dan gak usah repot. Yang nomor 4 paling penting, ojo mbok rungokno. Ya rada bodoh.
Istrinya marah-marah, lelaki nggak becus, masuk ke hati, bojoku kerja kesel dianggap ra becus. Kan bodoh dia. Masa dia menggantungkan penilaian dirinya kepada istrinya? Kan sebodoh-bodoh manusia, makanya capek. Nilaikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah, saya sregep kerja. Pulang dimaki. Keep smile. Guyu terus. Istrinya lama judek. Kowe tak nesoni tamu kok mesem neng ngopo? Lah, pilihannya ada dua. Satu, cemberut, itu membuat kamu semakin marah. Dua, mesem juga membuat kamu semakin marah. Jadi cemberut saya salah, senyum juga saya salah. Kalau saya cemberut, hati saya ikut cemberut, nggak enak. Kalau saya senyum, hati saya jadi ikut senyum, saya enak. Lah, kalau kamu nggak enak urusan kamu, tapi kalau saya nggak enak rugi saya. Maka saya membuat diri saya jadi enak, saya senyum. Nah, ketika saya senyum, Allah tidak marah sama kamu. Kenapa? Karena saya ridho sama kamu. Untuk tidak saya marahin, saya maafkan. Ketika saya maafkan, maka Allah memaafkan kamu. Kalau saya mendongkol, saya marah, Allah marah sama kamu. Kamu tidak akan pernah bisa berubah. Wah, nangis bojone. Wah, Masya Allah, I love you. Ketbian. Halo, paham enggak ini? Ini kan kasus-kasus kehidupan ya, kasus-kasus kehidupan. Jadi manusia itu berubah. Nah, kita harus bisa menyikapi setiap perubahan di lingkungan masing-masing. Bu, boleh saya minum kopinya? Monggo diunjuk. Saya tadi teringat pesan Bib Muhammad, kalau enggak pengen ngantuk dibuat raup. Itu rodok sadis tapi efektif. Iya, rodok sadis tapi efektif. Kan tidak ada unsur paksaan, hanya saran. Kalau pengen gak ngantuk, kopi nih gue raup. Masya Allah, ilmu baru Bib. Denger toh Bib saya Bib, denger. Sambil nyupir, hiburan terbaik mendengarkan kekasih berbicara. Iya, Bib Muhammad nih insya Allah. Doakan langsing, amin. Sehat, amin. Awet ganteng, amin. Hajat kabul, gak pakai susah payah, amin. Rezeki unlimited, rodo angel Bib, tapi ya amin. Nah, karena rezeki itu dilimit sama Allah Ta'ala. Nah, rezeki itu dikasih limit. Tapi gini aja Bib, rezekinya ada limitnya, tapi limitnya gak pakai limit. Mas mumet toh awakmu? Bedanya apa Beb? Beda. Karena saya nggak mau sama. Monggo diunjuk. Aku coba ulati toh, pekewa aku. Nggak enak Beb ya, minum diteloki terus itu. Ini di samping kiri saya ini adiknya mertua saya, Pak Lek saya, tapi seumuran. Tetap kalah pangkat aku. Tetap kalah pangkat. Oke. Sekarang episode kedua. Episode pertama sudah selesai. Saya baru ngomong 40 menit. Gak percaya awakmu? Betul kan? Saya bicara 40 menit. Kroso mbok? Ora kroso? Mosok ora kroso, disindir-sindir masih nggak terasa. Ya, yang ngomong kroso. Makanya ada ini Bib, minum kopi ini biar untuk menghilangkan rasa-rasa yang dirasa. Lanjut. Ya, sekarang episode yang kedua lebih seru. Tadi sudah jelas ya, manusia itu berubah. Jadi jangan kaget dengan perubahan di sekitar kita. Siapapun itu, jangan menganggap orang itu jadi jahat sama kita, orang itu nggak baik sama kita karena perubahan dirinya. Enggak, mungkin dia punya kesibukan yang memang betul-betul dia sibuk, atau dia sekarang hatinya lagi berubah. Anak tadi anak, nah saya mau ngomong ini penting anak nih.